cukup di bawah ekspektasi juga sebetulnya karena ini gampang banget kegores, tapi kalian bisa akalin. Atau kalau misalnya kalau tipenya kalian ya kayak saya nggak peduli ya bodo amat, yang penting masih bisa dipakai nggak masalah. Cuman kalau kalian anak estetik yang peduli sama look mungkin jadi masalah. Gadget. Halo, ketemu lagi dengan Mas Fahlevi di channel Gadget Gang. Setelah minggu kemarin kita bahas berbagai gadget dan komponen komputer lain-lain yang mungkin baru kalian dengar atau mungkin yang udah biasa kalian garap sehari-hari. Hari ini kita mau bahas yang lain dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita udah bahas kayak jam, aksesoris wearable yang ya kayak smartwatch, smartband gitu-gitu. Sekarang kita pindah ke audio. Hari ini kita punya TWS dari KZ, ya, Knowledge Zenith. Kalau kalian tahu itu sebagai salah satu brand pembuat perangkat audio seperti ini yang cukup populer, apalagi untuk kalian yang suka ngotak-ngatik suara. Jadi pastinya kalian udah kenal dengan brand ini. Seperti apa reviewnya? Ayo kita bahas di video hari ini. Ini ada KZ S2, jadi S2. Ini versi barunya dari KZ S1, jadi kalau kalian tahu KZ mereka ngeluarin produk TWS audio wireless kayak gini karena kebanyakan HP sekarang udah nggak pakai jack 3,5 mili kayak dulu-dulu. Jadi sekarang semuanya serba wireless. Nah, ini salah satu produk unggulan mereka di kisaran harga 500 ribuan. Sekilas sih dilihat build quality-nya bagus ya. Jadi ukuran case-nya juga nggak terlalu besar, cukup simple juga. Ada chargingnya di bawah, tapi jadi agak tanggung kalau kalian ngecas harus di posisi tidur seperti ini. Portnya udah USB-C, jadi kalau kalian punya HP yang zaman sekarang, HP kekinian, kalian nggak repot cari kabel lain untuk ngecas ini. Tapi charging docksnya ini belum punya kemampuan untuk wireless charging, jadi ya masih harus colok-colok. Tapi dari kapasitasnya sendiri ya saya bilang lumayan cukup, walaupun sebenarnya kalau dibandingin dengan TWS modern lainnya, ini cuman bertahan 3 jam sekali ngecas, tapi ya dengan charging case kayak gini kalian bisa 3 kali ngecas ini dari 0 sampai penuh. Jadi ya sekitar 9-10 jam pemakaian per hari ya not bad lah, kalian nggak akan pakai ini juga terus-terusan juga sih. Fiturnya apa aja? Jadi yang selain yang disebutin tadi, daya tahannya ini 3 jam pemakaian dengan kekuatan charging case-nya 3 kali pengecasan, jadi total sekitar 9-10 jam pemakaian. Tapi ya tergantung dengan volumenya juga ya. Kalau kalian kenceng-kenceng dengerinnya ya lebih cepat habis juga. Ya kalau misalnya lebih pelan ya sedikit lebih lama, cuma nggak akan signifikan. Terus Bluetooth-nya dia support Bluetooth 5.0. Jadi ya udah cukup modern. Dia udah support juga codec audio AAC dan aptX. Jadi kalau kalian tipe yang gatel pengen suara terjenih yang bisa dihasilkan, ini bisa juga di pilihan kalian. Yeah, that sounds good. Terus harganya ya kisarannya di 500 ribuan. Kalau kalian beruntung mungkin ada stok lama di harga 420-450 ribu, tapi sekarang officialnya harganya sekitar 500-520 ribu. Jadi ya coba cek aja deh range-nya. Nggak semahal AirPod atau Galaxy Buds yang dari merek HP besar itu, tapi kualitasnya ya lumayan. Untuk karakter suaranya sendiri, kalau kalian tipe yang suka bass jedak-jeduk, kayaknya kurang cocok. KZ S2 ini tipe suaranya lebih ke yang balance armatur, jadi kalau kalian tipe-tipe yang seneng ngotak-ngatik suara pakai equalizer itu, ini cocok untuk kalian. Cuman kalau kalian pengen langsung colok, langsung jedak-jeduk, kayaknya enggak deh. Soalnya suara bassnya juga nggak sedalam itu, nggak kayak merek-merek kayak JBL atau AKG. Tapi untuk balance suaranya dia bagus, dia di mid dan treble-nya bersih, separasi dan resolusi suaranya juga bersih, jadi nggak kecampur, nggak keresek-keresek gitu. Jadi kalau kalian seneng denger yang musik-musik yang kompleks, bukan yang asal jedak-jeduk remix-remix, ya ini recommended sih, ini worth it banget. Terus ini charging case-nya juga dia tutupnya udah magnetik, jadi kalau kalian balikin nggak akan ambiar, nggak akan kebuka. Dan bentuknya ini seperti ini, cukup standar ala-ala KZ. Mereka selalu bikin earphone ya bentuknya seperti ini. Earphone atau in-ear monitor mereka atau mereka ya bentuknya nggak jauh dari gini, bentuk telinga. Tapi selama ini dipakai juga nggak ada masalah.
nggak nyaman atau ganjel gimana ya. Jadi emang dia fit di telinga, noise cancellation-nya ada tapi pasif, dia belum ANC, tapi ya cukup semi budak juga. Terus ini juga punya built-in mic sendiri, jadi kalau kalian mau terima telepon bisa pakai headset, bisa pakai TWS ini sebagai mic kalian. Cuman pengalaman kita ini suaranya nggak terlalu bagus banget, suaranya juga cenderung jauh, jadi bisa kayak kalian HP-nya di mana tapi kaliannya ngomong dari mana gitu. Cuma kalau dari vokalnya sendiri cukup bagus, suara kaliannya terdengar, artikulasinya jelas, nggak gerenjam, nggak jelas juga. Cuma ya masalahnya itu aja sih. Terus kalau dipakai telepon di luar ruangan, suara-suara background, suara jauh seperti suara mobil atau motor di jalan atau suara angin itu masih ada di sini, masih kenceng kedengeran. Jadi ya ini fokusnya untuk dengerin musik aja. Kalau buat telepon seperti itu ini kayaknya kurang direkomendasikan. Tapi ya dengan harga segitu sekali lagi ya not bad. Soalnya ada headset yang lain juga harganya sama sekitar 500 ribuan tapi kualitasnya aduh ampun banget, suaranya nggak jelas, mic-nya nggak jelas, terus juga garansinya juga nggak jelas. Ya BTW ini garansinya 1 tahun resmi. Jadi ya bisa dibilang cukup normal untuk elektronik sekelas ini. Jadi selama pemakaian nggak pernah ada keluhan aneh-aneh. Jadi headset ini udah punya rating IPX5. Jadi kalian nggak akan mau bawa ini nyelam, ya ngapain juga sih nyelam pakai headset. Cuman kalau kalian cuman buat dipakai buat olahraga, buat lari misalnya, buat jogging atau buat nge-gym, ini bisa jadi untuk kalian. Soalnya selama ini dipakai gerak banyak-banyak juga nggak gampang jatuh dari telinga. Karena ini bentuk ergonomisnya udah bagus, dia ngepas di lekukan telinga. Cuman mungkin untuk orang yang telinganya kecil agak kebesaran, tapi ya untuk rata-rata orang kayaknya ini normal di telinganya, cukup deh ngepas kayaknya. Eartipnya sendiri dia dari karet silikon, aslinya lembut banget dan nggak ada ukuran lainnya. Jadi biasanya kalau kalian beli TWS, di dalam boxnya biasanya ada 3 ukuran eartips. Jadi kalau kalian ngerasa kurang pas bisa kalian ganti. Di TWS ini nggak ada, jadi cuma ada 1 ukuran. Walaupun ada eartip pengganti, cuma semua ukurannya sama. Nggak tahu kenapa, dan bahannya aslinya terlalu lembut kalau menurut saya sih. Jadi kadang malah geli ke telinganya gitu. Jadi suara juga jadi kurang keluar maksimal. Tapi ya bukan masalah besar, kalian bisa ganti. Ini pakai driver 8 mili, lubang 8 mili. Banyak kok aksesoris aftermarket di online gitu, dan nggak mahal juga, mungkin 30 ribuan kalian udah dapat yang kayak memory foam yang lumayan bagus ya, tapi ya worth noted ya. Oke, dari konektivitasnya tadi dia Bluetooth 5.0, pairingnya juga cepet banget, nggak ada masalah. Cara pairingnya dia cuman dia nggak ada tombol fisiknya, kontrolnya dia cuma pakai interface sentuh doang. Jadi kalian sentuh di sini, ada beberapa sentuhan, fungsinya beda-beda. Kalau sekali dia stop atau play lagu, 2 kali skip ke lagu selanjutnya, 3 kali. Kalau kalian tap 3 kali, ini ada mode high performance mode, jadi mode latensi rendah. Kalau kalian mau pakai buat ngegame, pakai high performance mode, jadi dia klaimnya ngurangin latensi atau ngurangin lag suara dari HP ke earphone, tapi kayaknya nggak terlalu ngaruh juga. Latensinya tetap ada, walaupun ya nggak banyak juga, cuman tetap kerasa. Jadi latensinya tetap kerasa walaupun pakai high performance mode. Jadi mungkin bisa dibilang salah satu kekurangannya itu. Dari tombol sentuh ini, kalau kalian mau pairing, tinggal kalian keluarkan dari case-nya. Kalau belum pernah pairing, kalau ini masih baru atau udah kalian reset, keluar dari case, nanti dia langsung mode pairing, tinggal kalian connect ke HP. Nah kalau misalnya kalian udah pakai, posisi dipakai, terus ada telepon, kalian bisa angkat, tinggal tap di buttonnya sini. Atau misalnya kalian mau matiin, kalian tinggal tekan, tahan lama, dia mati. Ini juga udah support Bixby juga, jadi kalau kalian tekan lama, long press 2 kali, dia nyambung ke Bixby. Kalau di Samsung, kalau di Apple Siri. Jadi kalau kalian tipe yang suka pakai Google Assistant atau Bixby atau Siri, ini lumayan bisa. Karena ya kalian tahu sendiri gimana ribetnya kadang kalau pakai perintah suara dengan AI assistant kayak gitu. Terus masih dari segi konektivitas ya, selama ini dipakai masih ada kendala kayak hilang-hilangan gitu suaranya, tapi nggak parah. Itu biasanya kalau kehalang
orang atau misalnya kehalangan tembok tebal, emang kadang suaranya hilang, tapi nggak pernah jadi masalah besar. Nggak akan lebih dari setengah detik sebenarnya, jadi cuman lep hilang gitu. Dan itu pun nggak banyak, cuman kondisi tertentu aja. Terus yang harus diperhatikan kalau misalnya kalian mau beli headset ini, charging case-nya ini gampang kegores karena ini bahannya plastik. Cukup di bawah ekspektasi juga sebetulnya karena ini gampang banget kegores, tapi kalian bisa akalin. Atau kalau misalnya kalau tipenya kalian ya kayak saya nggak peduli ya, bodo amat, yang penting masih bisa dipakai, nggak masalah. Cuman kalau kalian anak estetik yang peduli sama look, mungkin jadi masalah. Nah ini kalau dilihat di dalamnya, ini ada lampu indikator. Ini kalau kuning ini berarti kapasitas baterai charging case-nya ini di bawah 50%. Jadi ada 3 warna, ada hijau, kuning, dan merah. Kalau hijau berarti dia masih penuh antara 50-100%. Kalau kuning gini dia antara 50-25%. Kalau udah merah dia ada di bawah 25%. Jadi kesimpulannya, dengan harga 500.000 ini cocok untuk kalian yang suka bermain di equalizer atau suka ngotak-ngatik audio. Atau mungkin kalian butuh IM atau in-ear monitor kalau kalian suka syuting tapi misalnya pakai perangkat yang wireless yang pakai Bluetooth, ini bisa jadi alternatif buat kalian yang nggak mahal-mahal. Kalau kalian tipe yang suka bass jedak-jeduk, lebih disarankan pakai merek sebelah, bukan sebelah itu tapi sebelah yang JBL atau AKG dan lain-lain. Atau mungkin Xiaomi Buds juga itu bisa jadi alternatif kalian kalau kalian suka yang lebih ngebass, karena ini suaranya bisa dibilang hampir flat, jadi lebih flat tapi balance, cuman kurang bassnya aja. Build quality-nya oke, cukup, nggak ada masalah kecuali karena bahannya plastik yang mudah kegores dan port chargingnya yang ada di bawah jadi bikin tanggung. Koneksinya cukup baik, nggak ada masalah, connecting dengan HP-nya cepet, pairing cepet, reset gampang. Jadi kalau kalian suka pinjem, ini tipe yang sering gampang dipinjem orang karena pairingnya gampang banget. Dan durabilitasnya juga lumayan, jadi ya berapa kali juga dipakai kehujanan nggak masalah. Dan daya tahan baterainya sendiri pun juga nggak jelek-jelek banget, masih cukup lah. 3 jam minimum, 3 jam sekali ngecas. Ya walaupun untuk tahun 2024 ini kayaknya terbilangnya kecil, cuman ya lebih baik daripada tidak ada. Dengan kualitas suara dan bentuknya yang ya bisa dibilang cukup sporty, nggak terlalu menarik perhatian juga, KZS2 ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Oke, segitu aja review untuk KZS2 ini. Kalau misalnya kalian mau lebih banyak review mengenai perangkat audio, boleh komen di bawah. Silahkan kalau kalian punya ide apa yang ingin kalian review, komen aja di bawah. Nanti kalau misalnya kalian punya kritik atau saran, silahkan. Atau mau mengajukan sponsorship, boleh banget, hubungi aja kita. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ke channel kita karena kita bakal terus ngasih video tentang review dan tips and trick mengenai gadget, komputer, dan laptop, dan elektronik pada umumnya. Dan jangan lupa untuk terus pantau channel kita untuk video yang lainnya, biar kalian nggak bangkrut tanpa hasil. Ini saya Pak Levi dari Gadget Gang, ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terus pairingnya juga dia sama, dari sentuhan dan dengan kapasitas suara dan nah tuh HP-nya juga kena dah.